Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang keempat, Al-Faslu Ar-Rabi' bil Kutubis Samawiyah, tentang kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Pengarang mengatakan arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawudu wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil malam. Secara singkat, pengarang mengatakan bahwa ada 4 kitab yang diturunkan kepada manusia di bumi. Yang pertama, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud dan kaumnya. Kemudian kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa dan kaumnya. Kemudian kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad dan kaumnya, atau kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebagian kitab-kitab itu kita tidak menjumpainya, termasuk mungkin kitab Zabur itu seperti apa, mungkin kita juga tidak tahu karena kitab-kitab yang sangat jauh masanya. Akan tetapi kewajiban kita adalah beriman, yakin bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk kaumnya. Dan kita pernah membahas tentang kisahnya Nabi Daud ini, di mana ketika Nabi Daud membaca Zabur, maka seluruh burung-burung itu berhenti, tidak beraktivitas karena saking indahnya suaranya Nabi Daud. Maka nanti ini berkenaan dengan Quran juga. Maka ketika ada orang bisa membaca Al-Quran dan membuat makhluk lain berhenti beraktivitas, itu mungkin punya kelebihan yang menyerupai atau mirip dengan Nabi Daud. Makanya banyak kita saksikan bagaimana orang-orang atau qari'ah biasanya berusaha membaca Al-Quran seindah mungkin. Dan itu biasanya kita lihat di MTQ baik nasional maupun internasional. Bahkan dikatakan makhluk hidup secara umum ketika mendengar suara yang indah itu akan menikmatinya. Bahkan unta ketika sedang dikendarai itu, ketika dia mendengarkan suara-suara yang indah, dia menikmatinya. Kalau di negeri kita mungkin kerbau, yang ketika orang menggunakan untuk membaca sawah, biasanya pembaca itu juga membuat lagu-lagu. Dengan lagu-lagu itu, kerbau itu biasanya menikmati pekerjaannya. Maka pada dasarnya manusia tidak lepas dari yang namanya keindahan dalam suara, apalagi kalau mampu diterapkan dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam syarahnya dikatakan At-Taurat atau kitab Taurat kila ma'khudun min warad zanat ail kharajana rahu fa innaha nurun wadiya. Dikatakan Taurat itu karena kitab itu bercahaya dan mengeluarkan cahaya bagi Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian Zabur dikatakan wa udliqu ala kitab Daud alaihissalam, dikatakan untuk kitabnya Nabi Daud. Kemudian wal Injil kila ma'khudun minan najl wa wa al-istikhraj khalasatus syai' wa sumiya kitab Isa alaihissalam. Di antara kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu, bagaimana ketika kita lihat sekarang misalkan tentang kitab Taurat, atau mungkin orang sekarang mengatakannya mungkin dengan kitab perjanjian lama, sementara kitab Injil dikatakan dengan perjanjian baru. Itu mungkin
kata mereka yang mengikuti Nabi Musa dan mengikuti Nabi Isa zaman sekarang. Meskipun toh di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di antara kitab-kitab sebelum Al-Quran itu banyak atau ada beberapa hal dari kitab-kitab itu yang dirubah posisinya atau dirubah redaksinya karena mungkin tidak sesuai dengan zamannya. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan kitab-kitab yang tidak masuk akal pada saatnya nanti akan ditinggalkan umatnya, kecuali Al-Quran mungkin, karena Al-Quran dan sains itu tidak bertolak belakang. Maka orang-orang Barat yang saat ini itu maju itu mereka karena meninggalkan kitab-kitabnya. Sementara kalau kita meninggalkan Al-Quran maka kita akan mundur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi bima ikhtalafu fihi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 bahwa itulah dasar bahwa kitab-kitab itu memang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Lalu bagaimana dengan dalil tentang kitab Taurat? Dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 44, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Pada dasarnya di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan ada cahaya. Kemudian di ayat lain dikatakan walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'a wa dzikra lil muttaqin. Ini juga menunjukkan bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat. Hanya saja ada perubahan-perubahan, atau kalau kita kenal dengan undang-undang mungkin amandemen. Di amandemen beberapa ayat yang mungkin tidak disukainya, maka dikatakan di dalam ayat lain tentang perubahan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 75 dikatakan afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Inilah bentuk atau informasi dari Allah bahwa kitab-kitab selain Al-Quran itu sangat rentan untuk mengalami perubahan. Karena satu, kitab-kitab itu tidak bisa dihafal atau sulit sekali dihafal dibanding Al-Quran. Meskipun toh mungkin kitab mereka itu lebih tipis daripada Al-Quran, akan tetapi jarang sekali atau bahkan saya sendiri belum pernah melihat ada orang membaca kitab mereka dari awal sampai akhir hafalan itu tidak ada kecuali Al-Quran. Meskipun toh mungkin bahasa Arab ya Pak, sama-sama di bahasa Arab kan. Saya juga pernah mendengar orang membaca kitab selain Al-Quran dengan berbahasa Arab yang mencoba dilakukan seperti Al-Quran, tapi juga didengar itu tidak menarik, tidak indah, dan mungkin capek yang baca. Kayak baca buku biasa itu kan nggak bisa indah. Maka satu sisi bahwa itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia nggak bisa Pak seperti itu dihafal, urut nadanya juga pas. Kalau Bapak pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, Bapak akan merasakan betapa pengaturan Al-Quran itu sesuai. Mungkin ada saatnya ringan sekali di surat-surat itu, kemudian berat, ringan lagi, berat, ringan lagi, berat gitu. Jadi ketika kita mulai merasa keberatan, tiba-tiba yang kita baca jadi ringan. Nanti ketika berat lagi. Jadi mungkin kalau kita punya pengen tahu, dicoba saja Pak. Hataman satu malam, coba dari maghrib sampai selesainya lah, kira-kira paling enggak subuh atau itu sudah bisa selesai. Saya pernah mencoba itu, saya punya anggapan kuat enggak ya. Jadi pikiran saya kuat enggak ya baca itu dari malam sampai pagi. Kemudian ternyata di tengah-tengah perjalanan itu saya pikir suara saya akan serak. Akan tetapi
Disitulah kita temukan ternyata susunannya begitu dinamis sehingga kita itu enak, selesai nggak bakal rusak suaranya. Itu mungkin yang saya alami, dan mungkin orang-orang lain, hufat atau orang-orang yang sering membaca Al-Quran, macam-macam yang dialaminya. Bahkan apalagi kita mampu memahami maknanya, kadang kita dibuat agak takut, dibuat agak tersenyum, bahkan dibuat tertawa kadang-kadang seperti itu, Pak. Jadi di dalam Al-Quran itu memang lengkap. Jadi tidak menakut-nakuti terus juga tidak membuat kita terlena juga tidak. Contoh misalkan bagaimana Anda membaca surat Yusuf, ketika Anda paham tidak tertawa, mesti ketawa, Pak. Di situ ada penjelasan bagaimana Yusuf itu dikejar-kejar oleh Zulaikha, kira-kira seperti itulah. Itu satu sisi. Nanti kemudian kita menemukan juga kisahnya bagaimana Nabi Musa menemukan istrinya, menemukan mertuanya yang unik-unik cara-cara itu. Jadi sebenarnya kalau kita sedikit paham saja dari kosakata bahasa Arab itu, setidaknya kita akan tergambar. Apalagi kita mau membaca tafsirnya, sejarahnya sedikit-sedikit, maka ketika kita baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran itu sebenarnya kita sedang dikasih nasihat dengan bahasa yang halus, indah. Bagaimana Allah menasihati nabi-nabinya lembut sekali, kadang menyindirnya juga sangat lembut. Jadi saking sayangnya itu mengingatkan yang salah itu dengan cara yang lembut. Bahkan nanti kita temukan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ada di saat satu segi mungkin Musa sebenarnya takut kepada Fir'aun karena punya hutang budi, sementara dia tidak bisa mengelak perintah Allah. Akhirnya Pak Yusuf sudah berangkatlah, Wakula kaulan layyina, maka disuruh bicaralah yang baik. Kepada musuh Allah saja kita disuruh bicara yang baik. Maka sebenarnya kalau kita mampu, kita nggak akan terlalu keras, terlalu radikal dengan cara dakwah kita. Harusnya kita meniru Musa yang dakwah kepada Fir'aun itu ya dengan bahasa yang halus. Soalnya kalau kita dengan bahasa kasar, belum masuk sudah ditendang dulu. Kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam ayat lain banyak sekali dikatakan wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddam mimma dzukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Ini ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 14 dan 15 menginformasikan kepada kita adanya tahrif atau adanya bentuk-bentuk perubahan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani. Tapi kemudian ada hal-hal yang dirubah, dan kita mungkin kalau kita mau baca sedikit sejarah saja kita sudah tahu perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab itu. Bahkan sampai penetapan Nabi Isa dijadikan Tuhan itu juga kita tahu sejarahnya, kira-kira seperti itu. Jadi itu termasuk hal-hal yang terjadi perubahan. Maka diantaranya kalau kita mau kaji lagi kitab Injil misalnya, penulisannya itu jauh setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Jadi beda lagi. Kalau Al-Quran begitu wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk menulis Al-Quran, baik di papan-papan, baik di tulang dan sebagainya, meskipun belum menjadi satu jilid seperti sekarang itu. Hingga kemudian pada zaman Abu Bakar mulai dikumpulkan, dan kemudian pada zaman Utsman baru terbentuk satu mushaf yang resmi, mushaf yang sudah diteliti secara baik. Ada orang yang hafal, ada juga catatannya. Jadi Al-Quran tidak bisa dianggap remeh, berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang mungkin ada kontradiksi-kontradiksi yang sangat banyak. Apalagi misalkan di dalam kitab Injil, kita mungkin kalau sekarang ini kita kenal ada 4 penulis kitab Injil itu. Meskipun pada dasarnya kalau kita kaji atau kita pelajari tentang itu, penulisnya sebenarnya banyak sekali, karena menulisnya jauh setelahnya Nabi Isa diangkat oleh Allah. Maka kemudian dimusnahkanlah
penulis-penulis yang lain itu ditinggalkan 4, dan itu pun kalau kita teliti dari 4-nya itu antara satu dan yang lain ada yang tabrakan. Maka begitulah mungkin keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Kemudian di dalam informasi yang lain dikatakan yang Injil yang dekat dengan kebenaran itu ada, yaitu mungkin dikatakan di sini adalah Injil Barnaba atau Barnabas, yang itu agak dekat dengan kebenaran. Masih nanti bisa dicari itu Injil Barnabas, meskipun toh orang-orang Nasrani itu tidak mau mengakui itu, padahal itu sebenarnya yang agak otentik dibanding yang lain. Nanti tinggal dicari, mereka disuruh apa, misalkan puasa, disuruh khitan, disuruh nutup aurat, makan makanan yang baik, itu ada semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian Al-Quran, ya kita tahu sendiri Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat terbesarnya yang abadi. Mukjizat ini yang bisa digunakan oleh seluruh umatnya dalam keperluan apapun, dalam penataan kehidupan, penataan moral dan sebagainya. Di dalam Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, di dalam surat Al-Hajar. Kemudian wa anzalna taurata wal injila min qabli hudan linnas, dan seterusnya. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan setelah rampung dikodifikasi atau dijadikan satu bentuk kitab yang kuat, kemudian bisa dibagi, yaitu dengan 30 juz. Itu adalah pembagian yang memudahkan kita sebenarnya. Sebelumnya tidak seperti itu. Ada 30 juz, kemudian suratnya ada 114, dan menurut Ibnu Abbas ayatnya itu ada 6.616. Kemudian jumlah kalimatnya ada 77.934, dan jumlah hurufnya ada 333.671 huruf. Ini saking hebatnya Al-Quran itu, per huruf nanti itu ada nilainya, Pak. Jadi bahkan nanti sampai huruf-huruf yang satu, huruf-huruf yang terpotong-potong, atau misalkan di awal surat biasanya kita lihat Nun, Alif Lam Mim, Yasin dan sebagainya, itu ada rahasia-rahasia yang akan banyak kita temukan ketika kita mau mengkaji tafsirnya, meskipun yang tahu secara detail dan betul adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat lain dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini janji Allah bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kami juga yang akan menjaganya. Jadi kitab-kitab lain itu tidak di stempel seperti ini. Jadi hanya Al-Quran saja yang dijamin oleh Allah untuk terjaga hingga yaumil qiyamah. Maka ketika ada orang-orang yang berusaha memasukkan satu atau dua ayat atau bahkan satu surat yang baru, maka itu akan mudah diketahui, karena satu hampir banyak yang hafal Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, Bapak selipin satu lembar kitab lain itu mungkin tidak bisa diketahui oleh umatnya. Tetapi kalau Al-Quran, satu ayat pun itu diketahui, bahkan berubahnya harokat saja itu bisa diketahui oleh orang-orang yang diizinkan Allah hafal Quran untuk menjaga Al-Quran itu. Maka salah harokat saja itu sangat berbahaya dalam Al-Quran. Maka sampai harokatnya, tasdid-tasdidnya, panjang pendeknya, insya Allah akan terjaga hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dari iman kita kepada kitab-kitab Allah itu juga ditambah dengan suhuf atau lembaran-lembaran yang turun sebelum Nabi Muhammad. Dikatakan dalam baitnya, pengarang mengatakan wasuhuful khalili wal kalimi biya kalamul hakamil alimi, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan juga suhufnya Nabi Musa. Jadi sebelum kitab-kitab itu ada suhuf-suhuf yang lain,
Jadi nabi-nabi dulu itu diceritakan kalau mendapatkan wahyu itu berupa lembaran-lembaran yang sudah tertulis. Jadi turun itu sudah tinggal melaksanakan kira-kira suhuf gitu. Maka nanti di dalam surat-surat Al-Quran dikatakan amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa ala taziru waziratu wisra ukhra wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha. Ini juga berkaitan bahwa Islam itu dibentuk mulai sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Maka hukum-hukum disempurnakan semua hingga sampai Al-Quran itu. Jadi hukum-hukum yang diterima oleh orang Islam itu sudah lengkap sekali. Jadi syariat-syariat dari awal sampai akhir kemudian dirangkum, diambil yang terbaik. Maka termasuk apa yang disebutkan di dalam suhuf Musa, yaitu adalah apa? Ala taziru waziratu wisra ukhra, bahwa orang-orang itu tidak akan menanggung dosanya orang lain. Jadi itu sudah disebutkan di zaman Nabi Ibrahim. Jadi dosa kita yang tanggung ya kita sendiri, tidak bisa dititipkan, tidak bisa diwakilkan. Maka ketika kita punya hal-hal yang urusannya dengan Allah, ya kita harus tempuh sendiri, kita bayar sendiri. Kita punya utang sholat, ya kita bayar sholat kita sendiri. Kita punya utang puasa, ya kita bayar puasanya sendiri. Kemudian dikatakan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Pahala-pahala itu juga hasil amalnya pribadi. Wa anna sa'yuhu sawfa yura, dan segala apa yang dilakukannya akan dilihat pada saatnya nanti. Kemudian dibalaslah sesuai dengan balasan-balasan yang sesuai. Wa anna ila rabbika al-muntaha, dalam surat An-Najm ayat 36 hingga 43. Berarti Al-Quran itu memang mencakup suhuf-suhuf, mencakup kitab-kitab yang sebelumnya, sehingga dirangkum menjadi sebuah kitab yang indah, sebuah kitab yang enak dibaca, sebuah kitab yang mudah dihafal. Maka kalau kita sudah mempelajari secara betul Al-Quran itu, kita tak perlu mempelajari kitab-kitab yang lain, sudah masuk di situ semua. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu menunjukkan bahwa barang siapa membersihkan diri dan banyak menyebut nama Tuhannya, lalu banyak sholat, bal sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dan tahu mana yang lebih penting dari dunia dan akhirat. Inna hadza labis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini juga sudah pernah disampaikan di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Musa. Jadi pada dasarnya Al-Quran itu benar-benar sudah mencakup semua kitab-kitab yang sebelumnya tercecer itu. Bahkan sudah kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah tentang iman kita kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Adapun iman kita kepada kitab-kitab selain Al-Quran, ketika mereka mungkin atau kita menyampaikan sesuatu, bisa jadi dari keterangan itu dari kitab-kitab yang lain, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita diizinkan untuk menyampaikan. Akan tetapi ketika tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita dilarang mengambil itu sebagai apapun. Apalagi bertentangan, maka kita harus meyakini Al-Quran lah yang lebih benar. Maka nanti ketika kita menghadapi misalnya di dalam Al-Quran, kita meyakini atau kita harus yakin bahwa yang menjadi korban atau yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, sementara mungkin di dalam kitab yang lain dikatakan adalah Nabi Ishak. Maka secara ilmiah pun sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang bisa membuktikan dengan benar bahwa tidak mungkin itu Ishak, akan tetapi yang benar itu adalah Ismail.
pun juga Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Maka kita bisa pastikan bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia, yang mana fitrah manusia adalah menggunakan akalnya termasuk. Adapun kitab-kitab yang lain itu kan ada sebagian yang mungkin atau banyak yang tidak masuk akal atau di luar akal, bahkan dengan sains saja kadang-kadang bertabrakan. Tapi kalau Al-Quran nanti bisa diteliti semuanya tentang, di dalam contohnya misalkan tentang proses bagaimana kelahiran manusia mulai dari setetes air hingga kemudian menjadi seorang jabang bayi, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan itu mungkin di dalam kitab-kitab lain tidak pernah dijelaskan. Kemudian proses-proses bagaimana kehidupan itu ada, nanti juga ada. Kemudian dari ayat wa minal ma'i kulla syai'in hayyu, airlah sumber pokok kehidupan. Ketika tidak ada air maka dipastikan kehidupan itu tidak bisa berjalan. Dan macam-macam nanti bisa diteliti tentang bintang-bintang, tentang apa ada di dalam Al-Quran. Bahkan nanti ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu kimia itu sebenarnya dulu-dulu penemunya adalah orang-orang ulama-ulama Muslim, akan tetapi karena mungkin kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hingga kemudian diambil alihlah oleh orang-orang yang non-Muslim hingga saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang iman kita kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Semoga dengan ini kita mampu mempelajari atau membaca Al-Quran, setidaknya membaca ayat-ayatnya, kalau berkenan ditambah dengan membaca artinya, kalau bisa memahami lebih lanjut adalah memahami lebih dalam lagi tentang tafsirnya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Kita menyampaikan tadi ada 4 kitab di dalam Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran, al-haqqu bi rabbika fala takun minal mumtarin itu, berarti itu adalah sebuah kitab Allah yang harus diterapkan oleh manusia. Khususnya sekarang Al-Quran, sudah sejauh mana manusia yang melaksanakan Al-Quran itu sudah hukum. Karena salah satu ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, dijalankan, ditetapkan di semua bahasa. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas, dijalankan ya. Nah, ini perlu hukum-hukum Allah itu disampaikan kepada orang yang ahli-ahlinya, sampai kepada orang yang mengerti. Karena Al-Quran bukan sekadar bacaan, harus direalisasikan. Kalau Al-Quran direalisasikan, mungkin insya Allah bangsa kita akan baik. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Bapak. Ya, memang aturannya begitu bagusnya. Ya, semogalah ke depan ada. Sebenarnya saya juga berharapnya adalah pemimpin yang tidak terbelit oleh kepentingan. Maksudnya jadi pemimpin tapi bukan karena patungan, Pak. Kalau patungan kan mesti berat untuk melakukan sesuatu. Semoga pada saatnya nanti kita dimudahkan oleh Allah punya pemimpin yang bebas dari tuntutan lah. Jadi pemimpin yang, kalau pemimpin dengan duit yang besar itu otomatis nggak bisa bergerak dengan bebas, Pak. Sebenarnya di kamera itu saat RTI itu mempelajari ilmu makan api, ilmu makan beling, itu boleh belajar di sana. Orang makan beling itu kan dia susah makan nasi, Pak. Iya, Pak, intinya gitu. Orang kenapa makan beling itu karena untuk mencari duit agar bisa makan nasi, Pak, pada dasarnya. Jadi kalau Bapak lihat orang makan beling, dibantulah, barangkali Bapak sudah cukup panggung gitu. Itu jadi iya, jadi sebenarnya itu kan hanya saya, kalau dia memang hebat, kenapa enggak sudahlah bikin duit saja lah, kan kira-kira seperti itu. Kenapa harus makan beling? Itu mungkin Pak ya. Jadi
Jadi saya pernah mendapat jawaban seperti itu. Kenapa orang makan bling? Ya dia karena butuh duit untuk bisa makan nasi. Itu mungkin Bapak agar tidak terlalu panjang. Sudah cukup. Terima kasih. Wallahu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.